Ada sebuah ungkapan rahasia di atas rahasia. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah dalam bentuk pertanyaan. Apakah rasa syukur itu bekerja seperti magnet, menarik kejadian yang sefrekuensi dengannya? Betul sekali, inilah rahasianya. Rasa syukur betul-betul bekerja seperti magnet. Dia menarik kejadian yang sefrekuensi dengannya. Kenapa? Karena di dalam rasa syukur itu ada getaran. Di dalam rasa syukur itu ada kesadaran. Di dalam rasa syukur itu ada cinta di sana. Jadi rasa syukur ini dia bagaikan magnet. Syukur ini memancarkan vibrasi. Rasa syukur ini memancarkan resonansi sangat luar biasa sekali. Rasa syukur ini menggetarkan sebetulnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Rasa syukur yang kamu ungkapkan jujur dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Rasa ini bekerja seperti magnet. Rasa ini betul-betul bekerja seperti magnet. Dia menarik realita-realita baru yang sefrekuensi dengannya. Pada saat kamu mengucapkan gini, ya Allah, terima kasih atas nafas. Pada saat sadar nafas syukur ya. Terima kasih atas nafas, terima kasih aku sehat, terima kasih aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku. Terima kasih uang masuk tanpa batas mengalir ke dalam kehidupanku. Nah, getaran syukur itu menjadi magnet. Ungkapan kamu dibaca oleh semesta itu. Karena cara kerja semesta dia hanya seperti cermin dia. Dia memantulkan apa yang kamu getarkan secara rasa. Pada saat di dalam dirimu menggetarkan terima kasih, energi vibrasi kamu naik, terima kasih. Lalu semesta dia seperti cermin, dia hanya memantulkan balik apa yang kamu lepaskan secara rasa. Ketika kamu mengucapkan rasa terima kasih, semesta seperti cermin hanya memantulkan. Pantulan berikutnya adalah sebuah kejadian, sebuah peluang, sebuah situasi yang terjadi di dalam kehidupan kamu yang bertambahlah rasa terima kasih kamu. Entah pada akhirnya kamu dapat peluang kerja, entah pada akhirnya kamu dapat bonus, entah pada akhirnya kamu dapat rezeki, entah pada akhirnya kamu dapat hadiah gitu. Jadi diawali dari cara sangat sederhana sekali, dari rumah. Dari sejak bangun tidur, mulailah dengan sadar nafas syukur. Bersyukur, berterima kasih atas kehidupan ini, atas apapun yang kamu lihat. Atas rumah yang nyaman, atas anak yang sehat, atas keluarga, atas kesehatan, atas pekerjaan yang kamu punya. Apapun itu, sebutkan satu demi satu rasa syukur dan rasa bahagianya. Coba kamu praktekkan di rumah ya, dalam 1 minggu ini aja. Mulai mempraktekkan rasa syukur di pagi hari. Makasih ya Allah atas nafas, makasih atas segalanya, atas pekerjaan, atas kegiatan. Terus kamu berjalan dalam penuh rasa terima kasih. Setelah itu malam hari ucapkan lagi, terima kasih ya Allah, terima kasih, hari ini menyenangkan. Nah, rasa syukur itu yang kamu lepaskan, dia akan dipantulkan balik. Dia akan menjadi magnet yang mengundang realita lain terjadi pada hidupmu. Besoknya kamu akan penuh dengan kelancaran, penuh kebahagiaan, penuh rasa luar biasa. Rasa terima kasih ini menjadi satu kunci dari segala kunci. Rasa syukur ini menjadi kunci dari segala kunci. Lewat rasa syukur inilah segalanya diciptakan sebetulnya. Lewat getaran bahagia dan getaran syukur inilah segala sesuatu itu dijadikan realita dalam kehidupan. Jadi kalau kamu ingin merasakan hidup yang sangat luar biasa, mulailah dari sekarang membangun habit bersyukur. Karena kalau kita lihat perkembangan di Abundant Revolution itu ada satu hal yang kita lakukan ya, namanya quantum jump. Quantum jump itu artinya adalah, arti sesungguhnya quantum jump itu adalah bersyukur sebelum kita menerima.
Jadi ungkapan rasa bahwa hidup ini udah lebih dari cukup, ya Allah, segalanya sudah ada dan tersedia. Segalanya udah berlimpah, udah sempurna, udah lengkap. Rasa syukur yang mendalam ini dia betul-betul menyala menjadi energi. Dia menyala menjadi medan magnet. Dia betul-betul menjadi magnet yang menarik rasa yang sama. Menarik uang datang kepada kamu, hadir dalam kehidupanmu, kamu tambah bersyukur. Menarik kelimpahan lagi yang datang ke kamu, project dan lain-lain, kamu bertambah bersyukur. Begitulah rahasia cara kerjanya sebetulnya. Cara kerjanya adalah seperti itu. Rasa syukur itu dia seperti sebuah daya gitu. Seperti sebuah energi tak terkalahkan di alam semesta ini. Rasa cinta, rasa kasih, rasa syukur. Wah, ini komplit. 3 hal yang harus selalu menjadi natural kamu untuk kamu getarkan. Karena di atas rasa syukur inilah semua terhampar. Di atas rasa syukur inilah semua terjadi. Rasa syukur ini menjadi kunci dari segala kunci. Yang harus menjadi lifestyle baru untuk kamu. Coba dipraktekkan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, lakukan semua penuh syukur. Penuh syukur, penuh terima kasih. Dan mulailah membangun sebuah habit dan identitas baru gitu. Identitas baru di mana diri kamu, diri sejati kamu itu adalah diri yang penuh syukur. Coba belajar untuk selalu menggetarkan, getaran hati kamu dalam getaran bahwa terima kasih ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Sehingga syukur ini pada akhirnya akan bekerja seperti magnet. Dia akan menarik semua kejadian yang sefrekuensi dengannya. Apa aja yang sefrekuensi dengan rasa syukur? Datangnya uang dengan mudah dan menyenangkan. Datangnya pekerjaan dengan mudah dan menyenangkan. Datangnya proyek dengan mudah dan menyenangkan. Dan dihadirkannya teman-teman yang membuat kamu bahagia. Dihadirkannya rezeki, relationship, segala hal dalam kehidupan kamu. Jadi mulai dalam satu kata, bersyukur, grateful. Itu adalah sebuah daya yang tak terkalahkan. Di dalam syukur ada cinta sebetulnya di sana. Di dalam syukur biasanya ada kesadaran. Kesadaran akan sesuatu yang kita tahu bahwa hidup ini mengantarkan kebahagiaan yang tiada henti. Allah sangat baik. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Bersyukur di atas rata-rata. Jadikan itu slogan hidupmu, motivasi yang seru di dalam hidupmu. Lewati semua dengan kasih, lewati semua dengan cinta, lewati semuanya, setiap hembusan nafasmu. Lewati di setiap desahan nafasmu dengan rasa penuh syukur tak berkesudahan. Kamu coba praktekkan, kamu coba jalani cara ini 1 minggu aja. Bangun tidur sadar nafas syukur, mau tidur sadar nafas syukur. Lakukan ini dengan kesadaran cinta. Maka syukur akan menjadi magnet yang menjadi peluang di mana segalanya akan menjadi sangat mudah. Rasa syukur ini akan menjadi magnet yang menarik segala sesuatu dalam frekuensi yang sama. Tentunya frekuensi kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, dan kelimpahan. Sebuah pembahasan yang sangat luar biasa, keren banget. Apakah syukur yang sejati itu muncul ketika kita berhenti menuntut hidup dan mulai mempercayai hidup sebagaimana adanya? Betul sekali gitu. Bahwa syukur yang sejati itu muncul ketika kita berhenti mengatur-ngatur hasil. Berhenti mengatur-ngatur bagaimana realita ini harus terjadi, kamu maksa harus ngatur gitu. Berhentilah mengatur hidup. Berhentilah mengatur hidup. Jadi kamu gak berperang sama arus perjalanan hidup ini. Karena hidup ini mempunyai pola sendiri yang sudah sangat sempurna sekali.
Saat kamu bersyukur, saat kamu ingin mengucapkan rasa syukur secara natural, belajarlah untuk mengalir, berhenti menuntut untuk hidup seperti apa yang kamu mau gitu. Pokoknya aku maunya begini, aku mau hasilnya seperti ini, aku mau ini, pokoknya yang ini. Itu tandanya ada sebuah ego yang sangat kuat sekali untuk kamu mengatur hidup. Sedangkan Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, dia mempunyai flow, alur sendiri yang tentunya semesta yang maha cerdas ini maha tahu tentang kehidupan kamu yang terbaik seperti apa. Yang terbaik dalam realita hidupmu akan berjalan seperti apa. Mungkin menurut kamu, aku mau hidup aku belok kiri. Aku mau nih belok kiri nih, kamu ngatur nih hidup harus belok kiri. Tapi ternyata dalam kapasitas kecerdasan semesta yang maha tanpa batas, yang melihat hidupmu tidak hanya di skup segini, tapi luas gitu. Mungkin semesta tanpa batas kecerdasannya ini melihat bahwa yang terbaik bukan belok kiri, yang terbaik itu kamu lurus dan belok kanan misal. Tapi kamu mau mengatur, aku maunya belok kiri gitu. Kamu nggak pernah tahu di kiri ada sesuatu jurang kah atau apa gitu. Nah, cobalah untuk pelan-pelan memahami, lepaskan hasil, jangan mengatur hasil. Jadi apapun yang kamu rencanakan dalam hidup kamu, izinkan kamu melepaskannya. Izinkan kamu mengalirkannya, melepaskannya. Biarkan kecerdasan semesta yang mengaturnya. Mulailah kamu percaya bahwa lakukan, jalani semua proses kehidupan kamu apa adanya. Alirkan. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya keinginan. Punya keinginan oke, tapi lepaskan. Kamu punya goals, punya perencanaan, punya target, oke. Tapi nggak usah ngatur hasil. Lepaskan hasilnya. Ya. Dari sisi kita, lakukan, do the best for your best effort. Lakukan dengan effort terbaik kamu. Lakukan effort terbaik kamu. Tapi hasilnya lepasin aja, nggak usah kamu pikirin gitu. Percayakan sama kecerdasan semesta yang maha luar biasa, tahu jalan terbaik buat kamu. Karena kalau kamu tetap mau ngatur-ngatur realita hidupmu harus seperti apa, nantinya kamu capek. Nantinya kamu lelah, nantinya kamu akan selalu berperang melawan arus yang lebih besar. Kamu tetap akan kalah. Akan kalah. Sama kecerdasan yang maha dahsyat, kehidupan ini akan terus berjalan dalam arus indahnya dia gitu. Jadi cara terbaik, sadari bahwa skenario terbaik itu adalah milik dari energi yang satu. Milik dari kecerdasan semesta yang tanpa batas ini, yang sebetulnya segalanya itu udah apa adanya terjadi ya. Kelimpahan itu udah terhampar, kemudahan itu udah terhampar ya. Kemudahan terhampar, kelimpahan terhampar, kenyamanan terhampar, goal kamu tuh semuanya udah terhampar. Sebetulnya yang dibutuhkan itu hanya diri kamu terbuka untuk memahami bahwa sejatinya kamu udah tanpa batas dan berkelimpahan, dan diri kamu berada dalam segala potensi tanpa batas. Ketika kamu menyadari itu, lalu lepaskan aja sama kecerdasan ini yang mengatur. Lepasin, kamu gak usah ikut-ikut. Tugas kamu, lakukan yang terbaik dalam versimu. Tapi cerita hasil gak usah kamu ikut-ikut ngatur. Gak usah ikut-ikut ngatur hasil. Lepaskan. Tugas utama kita ketika ada lapisan endapan emosi, ada limitasi, kamu rilis. Kamu akui ada rasa emosi yang gak nyaman itu, akui bahwa emosi itu ada. Setelah kamu akui, kamu duduk untuk merasakan rasa itu secara penuh. Duduk. Izinkan
emosi, rasa yang gak nyaman itu hadir kamu rasakan, izinkan dia mengalir apa adanya. Setelah itu, lakukan segala sesuatu yang menurut kamu harus kamu lakukan. Mengalir aja, lakukan. Kalau alirannya mengajak kamu untuk melakukan A, lakukan A yang terbaik. Tapi hasilnya seperti apa, gak usah kamu pegangin, gak usah kamu pikirin, gak usah. Lepasin aja. Percayakan segalanya sama apa adanya hidup ini yang udah sempurna sebetulnya. Jadi flow kehidupan ini, kalau teman-teman mau tahu ya, aku mau kasih tahu sama teman-teman bahwa proses penciptaan itu sesungguhnya sudah selesai. Jadi di titik sekarang, segalanya tuh sebetulnya udah selesai. Udah sempurna segalanya. Sudah sempurna, sudah lengkap, udah utuh, udah lengkap semuanya. Sempurna udah semua. Dan semuanya udah ada dan tersedia. Kelimpahan ini, segala goals yang kamu mau, sudah tersedia. Hanya dia berada di ruang potensi tanpa batas, yang berada di dalam getaran tenang, damai, bahagia, penuh syukur. Nah, untuk membuat segalanya yang udah ada nih di dalam metrik-metrik tertentu, di dalam ruang-ruang kelimpahan, kamunya harus menggetarkan getaran yang sama. Dalam getaran tenang, damai, bersyukur. Kamunya harus ada di dalam state itu gitu. Nah, untuk mewujudkan itu jadi realita kamu sering-sering masuk ke state itu. State penciptaan, state kedamaian, ketenangan. Harus ada di dalam sebuah feel itu, mood kebahagiaan. Jadi, syukur itu pada akhirnya terjadi mengalir ketika kamu menyadari bahwa ini udah lengkap, ini udah sempurna, ini segalanya udah ada. Sudah utuh, udah lengkap semua. Jadi tugas kamu hanya mensyukurinya, merasakan bahwa itu semua udah terjadi, mensyukuri itu semua. Rasakan penuh, rasakan total, ngalir aja di situ. Apa adanya, alirkan, larutkan, lepaskan semua goal-goalnya. Jadi syukur pada akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang natural buat kehidupan kamu. Percayakan segalanya pada kehidupan ini yang memang sudah sempurna, sudah utuh, sudah apa adanya, sudah lengkap, udah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi teman-teman. Dan kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada sedari awal. Dia menjadi latar belakang menunggu kamu. Menjadi latar belakang menanti kamu datang di state ini. Jadi teman-teman sekali lagi sadari segalanya sudah ada dan tersedia. Segalanya sudah lengkap sempurna. Tugas kamu adalah menyadari bahwa itu semua sudah tersedia. Rasakan penuh, rasakan total. Mulai semua dengan syukur. Ya. Lewati semua dengan syukur. Damai, tenang. Menuju ke sana kamu rilis dulu, ya. Akui rasa itu ada, selami rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa adanya. Bertahap, kamu coba praktekin pelan-pelan ya. Semakin kamu sering praktekin, kamu akan semakin dapetin rasanya. Luangkan waktu untuk bisa duduk, merenung ke dalam. Luangkan waktu untuk itu. Gak ada yang bisa tolong kamu selain diri kamu sendiri. Tapi sekali lagi, percayalah kamu gak sendirian. Kamu gak sendirian. Terus bertumbuh ya dalam kebaikan. Terus bertumbuh dalam kebaikan. Sehingga rasa syukur itu akan mengalir secara natural. Bukan karena sesuatu dari luar itu datang ke dalam. Bukan karena sesuatu kamu dapatkan dari luar ke dalam. Tapi kamu benar-benar bisa merasakan dari dalam. Bahwa memang sudah ada dan tersedia. Dan kamu bisa merasakan itu. Ya, sehingga rasa syukur itu rasakan penuh, rasakan total, mengalir seapa adanya kehidupan ini mengalir. Percayakan penuh
pada kehidupan ini yang memang sudah sangat sempurna.